Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kami di studio alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dengan gembira, penuh semangat tentunya ingin selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu juga full untuk pendengar yang setia. Kami di studio untuk narasumber hari ini bersama Bapak Ismail Sa'ban, MPDI, kandidat doktor, akan menyampaikan betapa pentingnya pendidikan prasekolah tentu dalam pendekatan ilmu pendidikan dalam pandangan Islam, karena kekuatan atau kejayaan siarnya Islam itu memang sangat ditentukan pada generasi selanjutnya. Untuk menyiapkan generasi selanjutnya itu, maka dari sedini mungkinlah kita menyiapkan dengan segala potensi yang ada, karena tokoh-tokoh pendidik terdahulu dan sudah menghasilkan seperti yang kita rasakan sekarang, supaya berbuah lebat, berbuah ranum, semerbak, tentu dengan pupuk-pupuk yang teruji secara ilmiah. Artinya resep-resep pendidikan itu seperti apa, maka sepenuhnya nanti disampaikan oleh Pak Ismail Sa'ban. Selamat mengikuti dan saya kembalikan pada Pak Miswar. Pada pagi ini kita mencoba mengulang-ulang pelajaran lagi tentang pendidikan anak prasekolah. Nah, ini kiranya penting bagi orang tua, bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang akan memulai pendidikan bagi anaknya. Karena pendidikan anak prasekolah itu merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan secara inten kepada anak, supaya anak bisa menentukan masa depannya seperti apa. Nah, pendidikan anak prasekolah itu adalah pendidikan yang menentukan anak itu nantinya mau jadi apa. Jadi memang disitulah ya Pak Dea, potensi dasar anak akan terlihat, dan bagaimana orang tua bisa mengembangkan potensi yang sudah terlihat tersebut. Nah, kalau seandainya anak itu umur 2 tahun sudah mulai cerewet, sudah mulai banyak ngomong-ngomongnya meskipun itu belum jelas, berarti ini nanti anak potensinya seperti apa. Nah, kadang anak itu baru umur 3 tahun tapi sudah bisa lari-larian, loncat-loncat, kemudian aktif sekali dalam bermain, dalam bergelut dengan orang tuanya. Nah, ini nanti masa depannya seperti apa. Nah, gitu. Nah, itu harus kita arahkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, yang disebut dengan pendidikan anak prasekolah itu adalah pendidikan dasar yang merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan potensi atau skill yang dimiliki oleh anak. Nah, pada saat itulah orang tua sudah mulai menentukan ini anak nanti mau diarahkan kemana gitu. Kalau anak itu sudah banyaknya diam di dalam tidak banyak bicara ketika umur 3 tahun, 4 tahun, tetapi dia suka bekerja, menulis sendiri, cari mainan sendiri tanpa mengeluh. Nah, ini sudah terlihat kalau anak itu pasti dia mandiri. Nah, kadang anak itu dia suka ngeluh sama orang tua dikit-dikit, "Ma, minum," padahal bisa ngambil sendiri, tapi maunya diambilin gitu kan. Kalau mandi itu maunya dimandiin. Memang ya, kadang anak ada yang mandi sendiri, ada enggak. Nah, ini berarti terlihat bahwa anak ini nantinya bisa jadi manja. Nah, gitu. Nah, bagaimana orang tua bisa mengalihkan semua ini menjadi hal-hal yang baik. Nah, kemudian pendidikan anak itu idealnya prasekolah itu tentunya mulai dari ketika dia lahir atau ketika di dalam kandungan sampai dia belum sekolah. Nah, itu kan pendidikan anak prasekolah.
Tapi kebanyakan ilmuwan psikolog anak mengatakan kalau pendidikan anak itu dimulai dari umur 3 sampai 6 tahun. 6 tahun berarti sudah masuk sekolah ya. Berarti mulai dari umur 3 tahun sampai dia masuk sekolah. Nah, pada umumnya pendidikan anak prasekolah itu kita sudah bisa melihat anak itu ada perubahan. Dia semakin pintar dari tahun ke tahun, atau semakin kreatif, atau semakin menurun ya, atau semakin seperti apa. Nah, itu terlihat pada umur kisaran 3 tahun tersebut. Saya pernah melihat sebuah video ya, anak-anak kecil perempuan mulai dari umur 2 tahun itu dia sudah mulai bisa mengikuti atau bernyanyi mengikuti lagu. Nah, orang tua sudah mengarahkan anak ini umur 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya itu sudah mulai didengarkan lagu, diajak bernyanyi, karaokean dan segala macam, dan akhirnya anak itu menjadi penyanyi. Nah, satu sisi anak itu memiliki kekurangannya yaitu tidak bisa melihat. Nah, berarti ini modelnya sudah terlihat anak itu sudah memiliki kelebihan ketika umur 3 tahun dan dikembangkan potensinya oleh orang tua sehingga menjadilah dia menjadi seorang penyanyi. Nah, kemudian yang perlu kita pahami Bapak Ibu dan pendengar setia dimanapun berada, apa saja yang harus kita berikan kepada anak sebelum sekolah mulai dari umur 3 tahun tersebut. Nah, ada beberapa hal yang sudah saya rangkum. Yang pertama, kita harus mengajarkan anak untuk bagaimana cara menggunakan pakaian. Nah, dan idealnya, bagusnya anak diajarkan sendiri atau dibiarkan sendiri untuk memakai pakaian. Usahakan pakaiannya jangan pakaian yang pakai ikat pinggang berarti ya, yang tidak ribet gitu. Jangan yang jeans atau jangan yang berat gitu. Contohnya celana yang pakai karet, jadi tinggal pasang. Bajunya itu yang juga yang enggak ribet gitu. Kalau anaknya perempuan jangan pula dikasih baju yang kayak yang kayak selayar gitu, yang kembangnya juga bukan begitu, tapi baju yang simple aja. Nah, itu perlu supaya bisa membangun kemandirian anak. Jadi ketika dia sudah mulai berumur 5 atau 6 tahun dia sudah mandiri. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mendampingi anak itu, tetapi bukan berarti memanjakannya. Maksudnya di sini adalah kita harus dampingi anak itu mandi, antarkan ke kamar mandi, tapi biarkan dia mandi sendiri. Nah, dia harus mandi sendiri, siram badannya sendiri, habis itu kasih sabun, biar nyabunin badannya sendiri, pakai sampo sendiri, tanpa kita menawarkan biar ayah yang sampoin ya, bukan begitu. Biar ibu yang sampoin ya, bukan begitu. Tapi biarkan dia sendiri. Nah, jangan disuruh, tetapi jangan sampai juga dia meminta. Artinya dia sadar sendiri gitu. Ya, kalau dari pengalaman pribadi sih ya, anak saya yang perempuan itu umur 3 tahun dia sudah mulai ya, Upi mandi sendiri ya, ya udah silakan mandi sendiri ya, kita kan senang bisa ngurus adiknya gitu. Jadi biar Upi cari singlet sendiri, cari dalaman sendiri, cari baju sendiri, ya udah cari aja mau pakai yang mana silakan. Nah gitu maksudnya. Jadi kita dampingi anak ketika makan, tapi jangan sampai dia minta suapin, dan kita juga jangan ngotot untuk mau nyuapin dia gitu. Biarkan dia makan sendiri, mau berserakan piringnya, mau nggak karuan, mau belepotan wajahnya, nggak apa-apa, yang penting dia makan sendiri. Nah gitu harus dibiasakan kepada anak supaya dia bisa mandiri gitu. Nah itu perlu kita lakukan. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengajarkan kepada anak supaya mulai membicarakan atau mengkomunikasikan hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada kita. Contoh, anak itu mau buang air kecil, ajarkan kepada anak, nanti kalau kerasa mau pipis bilang ya, pipis bu, atau pipis ya, atau pipis kak, atau ke siapa gitu. Nah biasakan itu, karena dia umur 3 tahun itu kan sudah mulai mendengar apa yang kita ucapkan, sudah mulai paham dia. Mamam yuk, ya dia datang ke meja makan. Mandi yuk, ya udah dia segera bergegas gitu datang. Tapi kalau itu aja bisa kita ajarkan, kenapa untuk ngomong pipis nggak bisa kita ajarkan? Pipis nanti kalau mau pipis bilang ya, nanti kalau mau abe bilang ya, dia kan bilang seperti itu. Itu pun kita ajarkan dari sekarang. Nah, dan itu tentunya dia pasti meniru apa yang kita lakukan. Contoh hal kecil ya,
sepulang kita dari luar jalan-jalan sama keluarga, itu sampai di rumah meskipun nggak ada orang di dalam, kita karena ada anak di depan kita, kita pasti ketuk pintu dan baca assalamualaikum. Dan itu dilihat oleh anak. Setelah masuk, kemudian kita letakkan sepatu kita di tempat arak-arak sepatu. 2 kali, 3 kali, yang keempatnya dia akan tiru. Sehingga enggak pun kemana-mana, kita pun main-main di luar di pelantaran rumah, karena pintunya tertutup, dia kayak gitu, tok 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 assalamualaikum. Padahal kita di rumah aja kan. Bahkan dari ruang tamu ke kamar dia kayak gitu, diketupnya assalamualaikum. Nah ini kan ditiru sama anak gitu, apa yang kita lakukan. Nah ini perlu kita lakukan, perlu kita contohkan kepada anak supaya dia bisa meniru. Karena ya kalau kita ngelihat marah-marah sama anak, nanti dilihat sama kakaknya, dia akan meniru, dia juga akan marah kepada adiknya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah kita biarkan dia bereksplorasi. Ya, kalau seandainya dia sedang bermain, kemudian mainnya berserakan, ya biarkan saja. Sekarang lagi musimnya permainan yang bersusun-susun itu, bikin gedung, bikin rumah, ya biarkan saja berserakan. Ya itulah namanya mengeksplorasi. Kalau dia mau makan, ya silakan biarkan saja makanan itu berserakan. Tapi saran saya bagi bapak ibu di rumah, kalau mau memberikan makan kepada anak, usahakan jangan pakai wadah atau piring atau gelas yang kaca. Karena itu nanti ya namanya anak-anak nanti bisa pecah. Nah, kalau saya di rumah begitu, jangan pakai yang kaca, pakai aja yang kara-kara atau yang loyang atau yang ini yang nggak pecah ketika dilempar. Karena anak-anak nggak tahu. Kalau tiba-tiba dia sedang marah, ya dilempar aja itu gelasnya. Karena kalau gelas kan pecah, jadi pakai yang tekong, yang nggak pecah kan kita juga aman gitu. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan lagi Bapak Ibu, kita berusaha atau mencoba untuk kendalikan perasaannya. Artinya begini, kita coba tes anak itu atau ajarkan kepada anak itu kalau ekspresi sedih itu gimana. Aduh, apa ya? Ayah lapar nih, jadi kita pura-pura nangis. Dia kan sedih, jadi ketika dia merasa lapar nggak makan, dia sedih gitu. Nah, atau ketika kita membelikan sebuah mainan buat anak sampai di rumah, kita harus senang duluan gitu loh. Jadi dia ngelihat kita senang, dia ikut senang. Berarti dalam pikirannya nanti, oh berarti ketika ada mainan baru kita harus senang. Nah begitu. Jadi ketika ngelihat ibunya, kita di rumah sama anak, habis itu ibunya telat pulang kerja, nah kita ekspresinya kecewa gitu kan. Ya kita coba di depan anak kecewa, aduh ibunya telat pulang, kita makan berdua aja ya. Nah dia juga ikut kecewa nanti. Jadi dia udah tahu kalau kayak gini perasaannya kayak gini. Kalau dia telat makan ya dia sedih. Kalau dia dapat jajan ya dia senang. Nah itu mulai kita menghargai, maksudnya mengajarkan kepada anak supaya ekspresi itu perlu kita ajarkan juga kepada anak. Nah, kemudian hal-hal lain perlu kita ajarkan adalah kita biasakan. Kalau seandainya tadi yang saya ceritakan umur 2 tahun dia sudah bisa mengikuti irama lagu. Nah, kenapa kita tidak bisa mengajarkan bagaimana berdoa kepada anak? Karena saya mencoba begitu ya, sebelum makan udah ditaruh piringnya, dia ambil sendiri. Ayo, apa yang harus dilakukan sebelum makan? Oh, dia iya ya, kita berdoa. Wah, dia berdoa. Habis itu sebelum tidur baca apa dulu? Wah, dia baca surat Al-Ikhlas. Habis itu baca doa. Sebelum berangkat, sebelum naik motor, ayo baca doa dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, yang keempat dia terbiasa sendiri tanpa disuruh. Nah, memang itu perlu kita lakukan di waktu-waktu umur 3 sampai 6 tahun rata-rata begitu ya. Anak saya yang perempuan itu pokoknya kalau mau keluar rumah harus ambil jilbab. Kalau nggak pakai jilbab nggak boleh. Jadi setiap aja kita mau beli minyak goreng aja ke warung, dia langsung ngambil jilbab, mau ikut gitu. Kita sekedar cuma mau jemput air ke depan rumah, dia langsung ambil jilbab, ikut ya katanya. Padahal kita cuma mau jemput air aja kan ke depan rumah, tapi dia langsung ambil jilbabnya, takut ditinggalin. Kita mau buang sampah aja langsung ambil jilbabnya, ikut gitu. Nah, itu memang terlihat akan bisa ditiru oleh anak kalau kita terbiasa melakukannya di rumah. Nah, Bapak Ibu pendengar setia, kiranya itu hal-hal dasar yang perlu kita contohkan kepada anak supaya skill atau keterampilan atau perkembangan yang dimiliki oleh anak di umur 3 sampai 6 atau umur prasekolah itu dapat
terbiasa dia lakukan ketika nanti sudah sekolah, dan itu sangat bernilai baik. Nah, kiranya itu yang menjadi uraian singkat sementara dari saya. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Yudi. Baik, terima kasih, dan kita buka line interaktif untuk